Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, jumpa lagi kita pada hari ini. Saya percaya kita semua walaupun terpisah, tetapi kita semua dalam keadaan yang sehat, kita semua dalam keadaan yang baik, dan juga damai sejahtera dari Allah melingkupi kehidupan kita. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum merenungkannya, saya mau mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, pada hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan sebab kami tahu bahwa Engkau menjadikan hari yang indah ini bagi kami. Kami melihat pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkenan menolong kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu. Namun kami menyadari Bapa bahwa dalam kehidupan kami mungkin ada dosa atau pelanggaran yang melukai hati-Mu. Oleh sebab itu Bapa, kiranya ampuni kami dan layakkan kami yang datang mencari Tuhan hari ini. Inilah doa kami Bapa, sertai kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 20, ayatnya yang ke-31, saya akan bacakan bagi kita. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah landasan dari firman Tuhan yang akan saya bagikan bagi kita hari ini. Di mana kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Yesus adalah yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Dan apa kaitannya dengan tujuan Yesus menampakkan diri pada para murid? Saya memiliki beberapa poin di sini. Yang pertama adalah untuk menyempurnakan iman percaya kita para murid. Amin. Untuk menyempurnakan iman percaya kita pada murid bahwa melalui kebangkitannya Yesus Kristus sungguh-sungguh adalah Tuhan yang menciptakan dan mengendalikan awal dan akhir, dan Ia adalah yang hidup. Ya, pasti kita ingat bahwa ini adalah perenungan kita sepanjang bulan ini, tema yang diberikan oleh GKI Pusat, dan pada hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat firman Tuhan ini. Minggu lalu kita bersama-sama memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan Injil mencatat tepat pada hari di mana Kristus bangkit, Ia hadir menampakkan diri kepada para wanita. Mereka berpikir, Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, kitab Injil, mereka para wanita yang datang ke kubur Yesus ini, mereka berpikir datang bersyarah ke Tuhan yang mati, tak berdaya karena maut. Tetapi yang mereka jumpai adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang bangkit, melewati kematian, melewati maut, melewati keadaan dan kelemahan. Dan setelah itu Injil mencatat Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Dan minggu berikutnya Tuhan Yesus hadir menampakkan diri kembali kepada pertemuan para rasul dan menemui Thomas. Pasti kita mengingat kisah Thomas. Dia menemui Thomas yang kala itu tidak percaya dan ragu akan kebangkitan Yesus. Bahkan dia berkata, kalau ia belum mencucukkan jari dan tangannya ke dalam bekas paku dan lambung Tuhan Yesus, sekali-kali, kata Thomas, aku tidak akan percaya. Oleh sebab itu Yesus berkata, Thomas, kamu percaya karena kamu melihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Ini kita bisa lihat dalam Injil Yohanes ayat 27 sampai 29. Yesus berkata, berbahagialah kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita tidak mengerti apa rencana Tuhan saat ini. Kita tidak tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir. Kapan keadaan ekonomi kita akan stabil. Kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya untuk pergumulan-pergumulan sehari-hari yang kita alami. Tetapi kata Yesus, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, berbahagialah engkau.
Amin. Yang tidak melihat apa-apa, namun percaya. Mari kita ingat bersama-sama kata Yesus ini. Berbahagialah kamu yang tidak melihat, namun tetap percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, biarlah perkataan Tuhan ini kita imani dan membentuk pola pikir kita bahwa aku tidak melihat, namun aku percaya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupku, terjadi. Satu hal yang saya tahu, Tuhan berfirman, rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadaku hari depan yang penuh dengan harapan. Dan bukankah itu lebih dari cukup untuk kita? Lebih dari cukup untuk menenangkan kita. Yang menyertai kita bukan malaikat. Yang menyertai kita bukan ciptaan, tetapi pencipta alam semesta ini. Di dalam Wahyu 1 ayat 17 berkata, dialah yang menciptakan awal dan dialah yang akan mengakhiri segala sesuatu. Itulah mengapa orang percaya bersyukur dikatakan berbahagia. Kenapa? Karena Yesus menampakkan diri untuk kita. Amin. Di hadapan para murid-muridnya, Yesus menampakkan diri agar kita tidak bergantung pada segala sesuatu yang sementara. Yesus menampakkan diri untuk kita tidak menggantungkan diri pada harta. Yesus menampakkan diri agar kita tidak menggantungkan diri pada kesehatan. Yesus menampakkan diri agar kita tidak menggantungkan diri kepada kedudukan, tetapi menggantungkan diri kita pada Dia yang mengendalikan semuanya itu. Amin. Itu poin pertama untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Bahwa kehadiran Yesus untuk menyempurnakan iman percaya kita para murid. Melalui kebangkitannya, Yesus Kristus menunjukkan Ia sungguh-sungguh adalah Tuhan yang menciptakan dan mengendalikan awal dan akhir, dan Ia adalah yang hidup. Oleh karena itu kita tidak terpengaruh dengan rumor-rumor palsu yang ada di luar sana. Dikatakan mayat Yesus dicurilah. Kalau ada yang bilang gitu, saudara, baca Alkitab kita dan tunjukkan pada mereka jawabannya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 6 mencatat lebih dari 500 orang menyaksikan Dia telah bangkit. Tidak mungkin 500 orang sepakat berdusta, bukan? Tidak mungkin lebih dari 500 orang berhalusinasi. Oleh sebab itu, Ia menampakkan diri dan berkata, kamu pergi menjadi saksi atas kebangkitanku. Agar mereka yang tidak percaya melihat kesaksian darimu dan menjadi percaya. Kalau dirinya saja Dia berikan, apalagi perkara-perkara dalam kehidupan kita, maka tenanglah jiwaku, sejahteralah jiwaku, sukacitalah jiwaku. Karena ketika kita bersukacita dalam keadaan apapun, kekuatan kita akan nampak. Amin. Firman Tuhan berkata ketika kita lemah, kuasa Tuhan menjadi nyata. Ketika kita tidak berdayalah, kuasa Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Dalam dunia medis juga berkata bahwa ketika kita bersukacita dengan sendirinya akan menstimulasi otak kita dan tubuh kita akan memproduksi yang namanya hormon endorfin yang membantu membuat tubuh kita dapat menjadi rileks dan menolong gerak kerja organ kita, menurunkan detak jantung dan tekanan dalam darah. Bukankah seperti yang firman Tuhan katakan bahwa hati yang gembira adalah obat? Yang kedua, itu poin yang pertama untuk kita. Yang kedua, apa tujuan Yesus menampakkan diri kepada para murid? Untuk mengkonfirmasi bahwa Ia menyertai kita dengan kuasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ada seorang jenius bernama John Locke. Ia seorang filsuf Inggris yang membagi pengetahuan ke dalam 3 bagian.
Yang pertama, pengetahuan secara rasional atau pengetahuan yang masuk akal. Yang kedua, pengetahuan secara kontrarasional atau pengetahuan yang bertentangan dengan akal. Yang ketiga, pengetahuan secara suprarasional atau berada di atas atau di luar kemampuan akal manusia. Saya rasa kita semua bisa menerima ketiga hal ini. Banyak kekuatan di semesta ini, bahkan hari-hari ini pun kekuatan teknologi memperlihatkan fenomenanya dalam masyarakat sebagai hal impersonal dan memiliki otonomi dan sangat mengagumkan karena teknologi dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Selain teknologi, manusia sendiri juga bisa mendemonstrasikan kekuatan suprarasional seperti yang baru-baru ini viral. Seorang biksu di Nepal yang bisa melayang, ada manusia yang bisa berjalan di atas benda tajam, bahkan iblis pun menunjukkan kuasa atas kita. Lihat saja kekacau balauan yang ia bisa buat seketika di dalam hidup Ayub, mempengaruhi seorang Hawa, manusia yang mulia. Bahkan iblis bisa merasuki orang dengan kuasanya. Di dalam Markus 5 ayat 2-4 di situ ada salah satu kuasa. Ketika Yesus mengusir iblis, setan dari seorang gerasa. Dan bahkan iblis membawa Yesus ke bumbungan bait Allah dan berkata bahwa ia punya kuasa. Ia berkuasa untuk memberikan segala sesuatu yang ada di dunia ini kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin iblis dan manusia bisa melakukan hal-hal yang suprarasional sehingga mereka disembah dan dituhankan. Tetapi ada satu yang mereka tidak bisa buat, yaitu berkuasa atas maut. Amin. Wahyu 1 ayat 18 berkata bahwa ia adalah yang awal dan yang akhir, dan ayat 18, dan yang hidup. Yesus katakan, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya bahwa mereka semua takluk di bawah maut. Dan karena kebangkitan, mereka semua tidak berkuasa menjatuhkan hidup saya dan saudara ke dalam kerajaan maut. Ketika Yesus bangkit, kuasa pertama yang ia tunjukkan adalah ia berkuasa atas maut. Yesus membuktikan bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah di semesta ini yang ketika mati namun bisa bangkit dan hidup dalam kekekalan. Di dalam Yohanes 10 ayat 18 Yesus berkata, tidak ada pribadi apapun di semesta ini yang bisa berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali selain Tuhan Yesus sendiri. Karena dia adalah Tuhan, saudara. Jadi kuasa pertama yang Yesus nyatakan adalah dia berkuasa atas maut. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, inilah yang menjadi alasan kita orang percaya bahwa kita tidak takut dengan kematian. Amin. Karena tubuh fisik ini harus diubah kepada tubuh kekekalan. Kuasa kedua yang Yesus tunjukkan kepada para murid adalah Yesus membukakan selubung kebenaran di dalam pikiran dan hati para murid. Injil Lukas 28 ayat 5-8 mencatat, malaikat menegur para wanita di depan kubur Yesus yang telah kosong. Saya akan bacakan bagi kita. Malaikat itu bertanya kepada para wanita ini, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Di sini kita lihat sebelum peristiwa penyaliban bahwa selama mengiring Yesus di bumi, para wanita ini rupanya tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Begitupun yang terjadi dengan para murid di dalam Lukas 24 ayat 44-46. Saya akan bacakan pada kita ayat 44-46.
Yesus berkata kepada mereka, para murid, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepada kamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 46, katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melihat kisah para wanita dan juga para murid Yesus, di sini kita melihat bahwa dari ayat-ayat yang kita baca barusan, bahwa rupanya selama ini para murid hanya menjadi pendengar setia selama mengiringi Yesus mengajar di bumi. Ketika Yesus dalam masa-masa hari-harinya berada di bumi untuk mengajar, rupanya mereka, para murid ini, hanya sampai pada tahap mengerti apa yang Yesus katakan, tetapi tidak memahami. Sehingga mereka begitu mudahnya melupakannya. Oleh sebab itulah di ayat 45 dikatakan yang tadi kita baca, bahwa dengan kuasanya Yesus mengangkat selubung dari mereka semua, membuka pikiran mereka semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, saya merangkum keadaan para murid. Nanti kita bisa baca, salah satunya ada di dalam Lukas 24 ayat 13, di situ banyak dijabarkan. Keadaan para murid adalah bahwa keadaan mereka setelah peristiwa kematian Yesus, yaitu mereka ketakutan. Mereka kehilangan fokus. Ada yang melarikan diri dari panggilan. Ada yang berkumpul dan menyelidiki kebenaran bersama dengan berdiskusi. Namun firman Tuhan katakan mata mereka terhalang. Muka mereka muram. Mereka kehilangan pengharapan saat itu. Mereka dipenuhi dengan rasa kecewa dan tidak percaya, atau bingung, bimbang antara percaya dan tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Bodoh dikatakan firman Tuhan keadaan mereka. Atau dalam bahasa aslinya anoetos, tidak punya pemahaman, yang berarti tidak bijak, lamban hati, dan tidak percaya. Inilah keadaan para murid. Oleh sebab itu, saudara, Yesus datang dalam keraguan-raguan itu, sehingga yang ragu-ragu ini, para murid yang ragu-ragu ini kembali diteguhkan. Ketika mereka takut, mereka dibawa oleh Tuhan menjadi kembali menjadi berani. Di dalam keputusasaan mereka bangkit kembali. Ketika mereka tidak punya harapan, mereka akhirnya menjadi bersemangat kembali. Di sini kita bisa meyakini bahwa Ia adalah yang awal dan yang akhir. Sebab di dalam eksistensi kemahatauannya akan kekekalan. Dari awal, Yesus sudah tahu akan jadi apa murid-murid ini ketika dia mati. Sehingga setelah dia bangkit, Ia menampakkan diri kepada mereka untuk menyingkirkan, firman Tuhan katakan, semua penghalang-penghalang dari ketidakpengenalan dan kepekaan mereka akan pribadi Yesus, serta membukakan selubung-selubung kebodohan dan membuat mereka, kalau dari bahasa aslinya, menjadi wise atau mematuhi Yesus dan kebenarannya, serta berhikmat dan bijaksana. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, seperti para murid ini, Yesus memilih kita. Sebenarnya Dia sedang mengutus kita untuk senantiasa menghasilkan buah, menjadi kesaksian, menjadi perpanjangan tangannya. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan dalam Matius 3:3, Dia memilih kita untuk pergi menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Yang pertama yang perlu kita minta adalah Roh Kudus, bukakanlah selubung-selubung atau penghalang-penghalang kebenaran
setiap hari pada waktu hamba mendengar suaramu melalui membaca firman-Mu secara pribadi. Lukas 24 ayat 32 mencatat, ketika mereka mendengar Yesus berbicara kepada mereka, mereka berkobar-kobar. Keadaan inilah yang seharusnya terjadi pada kita orang percaya, bahwa setiap hari kita seharusnya berantusias, bergairah untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firman dan pujian penyembahan itu. Makanya pemazmur berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah aku merindukan Engkau, ya Tuhan. Bacalah firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Sangat kaya, firman Tuhan ini sangat kaya. Dia bukan buku kuno, saudara. Justru sebaliknya, dia buku ajaib, kalau saya katakan. Yang menyingkapkan apa yang belum terjadi. Oleh sebab itu, janganlah sampai kita seperti murid-murid pada awalnya. Mereka sudah diangkat jadi murid. Mereka sudah bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Mereka sudah mendengarkan pengajaran Yesus setiap hari. Mereka mengerti, tetapi firman Tuhan katakan mereka tidak memahaminya. Firman Tuhan katakan sesungguhnya di hadapan Allah merekalah orang-orang bodoh. Karena mereka tidak memahami. Di dalam Lukas 24 ayat 45 yang tadi kita baca, bahwa dia membukakan pikiran mereka sehingga akhirnya mereka mengerti. Di situ pengertian dalam bahasa aslinya bahwa He opened their understanding and they might comprehend. Artinya bahwa dia membukakan pengertian mereka sehingga mereka tidak hanya sampai pada tahap mengerti lagi, tetapi memahami. Saudara, mari kita lebih lagi gerakkan keluarga kita untuk tidak hanya sekedar mengerti firman Tuhan, tetapi juga memahaminya. Sebab saya yakin dan percaya bahwa kita sedang menuju kepada hari-hari terakhir, di mana kita memerlukan kualitas iman kita untuk memperkuat dan meneguhkan panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang kita ketahui, saya akan membahas bahwa murid-murid ini, firman Tuhan katakan, mereka hanya sampai pada tahap mengerti, tetapi tidak memahami. Dan kata mengerti dan memahami ini, kedua kata ini sama sekali berbeda. Memahami pengertiannya itu lebih daripada mengerti. Mengerti itu belum tentu memahami, tetapi memahami sudah pasti mengerti. Contohnya suami dan istri, mereka saling sayang, dapat memahami satu sama lain, karena dari pikiran akan ditransfer ke hati dalam bentuk emosi yang diolah oleh hati menjadi perasaan. Sehingga ia tidak hanya mengerti, tetapi dia juga bisa memahami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah mengapa dikatakan bahwa kekristenan itu bukan agama yang hanya perlu dimengerti, tetapi kekristenan lebih daripada itu. Kekristenan itu adalah hubungan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Juga kekristenan adalah proses di mana firman Tuhan mampu meleburkan kehendak kita ke dalam kehendak Allah. Ya, firman Tuhan itu harus sampai mengubahkan kehendak kita seturut dengan kehendaknya Allah. Kuasa apa lagi yang diberikan kepada para murid? Dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ya, inilah kuasa-kuasa yang Yesus berikan kepada kita. Kuasa ini sangat luar biasa, bukan? Di dalam perjalanan pelayanan kita, ada kuasa yang diberikannya.
seturut dengan kehendaknya. Yang terakhir, kuasa yang mereka jumpai adalah tubuh kemuliaan Yesus. Pertanyaannya adalah, waktu Yesus menampakkan diri kepada para murid dan pada para wanita dan 500 lebih orang, dia menampakkan diri dalam tubuh kemuliaan. Pertanyaannya adalah, seperti apakah tubuh kemuliaan itu? Coba kita lihat dari beberapa ayat sebelum saya menutup perenungan kita pada hari ini. Kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-40. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Di dalam ayat yang ke-8 di situ dikatakan bahwa Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Di sini kita melihat bahwa rancangan tubuh kemuliaan ini sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Lebih mulia dikatakan di ayat yang 40 daripada tubuh duniawi. Selanjutnya, bagaimana tubuh kemuliaan itu? Di dalam 1 Korintus 15 ayat 51, saya akan bacakan bagi kita. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ya. Di sini berbicara juga tentang tubuh kemuliaan. Seperti apakah tubuh kemuliaan itu? Di sini dikatakan tubuh jasmania yang fana ini akan diubah menjadi tubuh yang bersifat kekal. Selanjutnya di dalam Matius 28 ayat 9. Matius 28 ayat 9. Seperti apakah tubuh kemuliaan itu? Dikatakan firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Ini ketika Yesus menampakkan diri, dan firman Tuhan berkata, mereka mendekati Yesus dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lukas 24 ayat 39. Lukas 24 ayat 39, demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, "Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Dari dua pembacaan kita ini, yaitu Matius 28 ayat 9 dan Lukas 24 ayat 39 yang baru kita baca, di sini jelas mengatakan bahwa tubuh kemuliaan itu bukan roh dan dapat disentuh. Yang terakhir, Lukas 24 ayat 51, saya akan bacakan bagi kita. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Dia terangkat ke sorga dengan tubuh kemuliaannya itu, saudara. Dan di sini kita melihat bahwa tubuh kemuliaan ini yang Yesus nampakkan selama 40 hari di muka bumi itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia terangkat ke sorga dengan tubuh kemuliaan ini. Dan di hari terakhir dunia ini nanti kita akan berjumpa dengan Dia di dalam kemuliaan. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-16 saya akan bacakan bagi kita. Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 16 ini adalah penglihatan Yohanes, Rasul Yohanes di Pulau Patmos ketika Yesus menampakkan diri kepadanya. Seperti apakah dia melihatnya? Saya akan bacakan bagi kita. Kesaksian Yohanes. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah.
Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Kita akan melihat kemuliaan dan keindahan Tuhan kita. Dan kita hanya bisa mengetahui sebatas apa yang firman Tuhan singkapkan pada kita. Tetapi satu kali nanti kita akan berjumpa dengan yang awal dan yang akhir itu. Kita bersuka cita, amin. Oleh sebab itu mari kita nantikan Dia dengan tekun. Tugas kita adalah jadilah murid-murid yang telah mengalami, harus mengalami Bapak Ibu Saudara, adik-adik pemuda remaja semua yang mendengarkan renungan ini. Kita harus mengalami perjumpaan pribadi, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan apa tanda perjumpaan pribadi itu? Kita diubahkan. Hidup kita benar-benar berubah. Seperti Saulus yang bertobat dan berubah karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan mari kita tetap setia pada akhirnya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Sebenarnya masih ada beberapa tujuan Yesus menampakkan diri lagi, yaitu untuk menghidupkan berita Injil, memberikan amanat untuk mengumumkan pengampunan dosa bagi dunia ini, mengingatkan murid-murid dan kita hari ini tentang misi yang akan kita kerjakan, mengumumkan tahun Yobel yang adalah tahun rahmat Tuhan bagi dunia ini. Nah, siapapun yang kita jumpai, kata firman Tuhan, hendaklah perkataan kita jangan hambar, tetapi penuh kasih. Keluarkanlah firman Tuhan dari perkataan kita, amin. Dan katakan pada mereka, Yesus menerima siapa saja yang mau mengikuti Dia, serta menawarkan pengampunan dosa dan kepastian hidup kekal. Dialah Yesus kita. Amin. Dan Dialah satu-satunya juru selamat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini. Berkatilah Bapa, agar kami boleh lebih lagi memahaminya, dan di dalam perjalanan hidup kami sehari-hari, kami akan tetap kuat dan berpengharapan kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Engkau mengendalikan seluruh semesta ini, dan tidak ada yang perkara yang terlalu besar di tangan-Mu. Lebih daripada itu Tuhan, hati kami bersorak-sorai bersuka cita, karena yang memelihara kami adalah Tuhan yang mulia dan yang berkuasa atas segalanya. Berkati kami sepanjang hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kita yang sudah menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus berdoa, khususnya bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang bergumul, yang khususnya mereka yang terinfeksi dengan virus corona ini. Kita berdoa meminta Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.